Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami Tiga Dimensi. Kenalin, aku Gina dan bareng CEO host aku. Dan saya Rozak. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kehidupan mahasiswa mulai dari realita perkuliahan, tekanan yang dihadapi sampai cerita-cerita yang mungkin sering kita alami tapi jarang dibicarakan. Oke, sekarang kita ke pertanyaan pertama untuk narasumber-narasumber yang cantik dan ganteng ini ya. Yang pertama, menurut kalian, apa sih tantangan terbesar yang paling sering dihadapi mahasiswa saat ini? Boleh bisa dijawab, Juan? Silakan. Oke, izin menjawab. Jadi tantangan yang paling basic ya bagi kita mahasiswa itu biasanya dari waktu, terus tenaga juga, karena kita itu kan nggak sedikit dari kita itu anak rantauan, jadi kayak semuanya itu mulai ulang gitu loh tanpa dibantu sama orang tua, kayak kita harus menyiapkan apa-apa sendiri, jadi kayak semua itu serba terbata-bata gitu, apalagi kayak tuntutan tugas apa jam perkuliahan yang tiba-tiba pagi tiba-tiba malam gitu. Oke, bagus. Selanjutnya, Ayo. Udah lah. Tadi apa? tantangan terbesar selama jadi mahasiswa. Tantangan saya sih ya ini ya. Kalau dari saya tugas itu kan wajar ya kalau wajib di perkuliahan. Tapi kita susah mengatur waktu antara kita buat belajar ya tugas dengan antara kita bermain atau ngopi-ngopi gitu. Tantangan di perkuliahan ini ya cukup besar juga. Kita jauh dari orang tua, apalagi saya kan anak rantau kan. Ya, misalnya saya ada sakit, terus saya ngurus diri saya sendiri. Kalau di Kalimantan kan saya ngurus bisa dibantu dengan orang tua saya. Itu aja sih. Kalau menurut Mas Fasa gimana? Kalau menurut saya sih betul sama Mas Habib. Yang susah itu mengatur waktunya gitu loh. Kalau mau ngerjain tugas, apalagi saya kan ngerantau kan, sering terlambat juga saya kalau ke kampus. Soalnya susah ngatur pola tidur. Itu sih menurut saya. Pertanyaan kedua, apakah kehidupan kuliah sudah sesuai dengan ekspektasi kalian sebelum masuk kampus? Ayo jawab. Oke, saya ingin jawab dulu. Menurut saya itu sangat di luar ekspektasi saya, yang katanya itu kuliah banyak peraturan, itu justru tidak menurut saya, karena kalau dulu saya di SMA itu tuh harus banget semua gerak-gerik kita itu dituntut kayak kamu gini gini gini, bahkan di dalam lingkungan sekolah saya dulu pun itu kayak dekat dengan lawan jenis itu udah disangka yang tidak-tidak gitu. Sejak saya masuk kuliah ini itu semuanya serba bebas, bahkan di dalam kelas pun dekat dengan lawan jenis itu bukan masalah besar gitu loh. Jadi kalau kita mungkin jauh sama orang tua itu pasti itu sih menjadi tantangan yang paling besar gitu, kayak saya bakal respect sama hal-hal yang sangat bebas. Tadi ekspektasi sesuai nggak? Ya kan pertanyaannya kan? Iya. Kalau ekspektasi saya ya, sewaktu saya masih SMA, saya berekspektasi kalau kuliah itu santai gitu. Ibaratnya saya lihat ya di tetangga saya kan ada yang udah kuliah gitu. Mereka itu seperti yang update di story. Mereka itu kadang-kadang kita kalau sekolah itu kan seminggu 6 kali kan kalau kan, ya 6 kali kan. Nah, saya lihat di tetangga itu teman saya itu mereka kuliah itu ya 3 hari, cuma 3 hari doang, nanti ada liburnya. Kayak mereka itu kayak santai aja gitu loh, walaupun hari hari ngampus mereka tetap bisa jalan-jalan. Tapi sekarang saya sudah ngerasain itu, walaupun ya tugas setiap hari pasti ada, dan ya itulah pokoknya. Sama ini kan pasti kaget. Kirain jam kuliahnya itu nggak seperti SMA, ternyata sama. Ya, Jam 7. Iya, terus tiba-tiba batal gitu lalu ya. batal dan kita udah sampai di Iya. kampus, tiba-tiba dosen batalin. Kalau di sekolah kan misalnya kita sampai sekolah, mungkin misalnya guru nggak ada, kita dikasih tugas kalau Iya. gitu ya. Kalau Iya. kalau di sini kan beda kan, kita datang ke kampus tapi dosennya Dosennya nggak ada, tiba-tiba nggak masuk. Iya. kita udah rela, ada effort ke kampus, malah dosennya nggak ada. Betul. Jadi Ada tambahan dari Mas Pasang?
Itu aja. Gitu aja. Oke, baik. Tidak di luar ekspektasi BMKG. Oke, baik. Ke pertanyaan ketiga yaitu cara kalian menghadapi tekanan akademik, misal dari lingkungan kampus nih, secara akademik, dan menjaga kesehatan mental dari tekanan itu gimana sih menurut kalian cara menjaga tersebut? Boleh? Nongkrong sih. Apa? Nongkrong. Nongkrong. Apalagi? Nongkrong. Main game. Apa lagi? Ya tadi juga sesuaikan dengan Iya tugas lah. kuliah mula. Iya, betul sih. Harus diimbangi lah. Biasanya kalau nongkrong itu sampai berapa jam? Cepat sih kalau aku. Paling 2-3 jam. Oke. Nginep ya berarti. Kalau yang lain Mm-mm. lainnya nongkrong sama main game, Tadi ini ya, tekanan ya? Ya, Ya. Kanan. Apa tadi pertanyaannya? Kalau ada tekanan dari akademik dan menjaga kesehatan mental. Ya, kalau dari saya sendiri ya, tekanan akademik itu ya kita kasih apa namanya itu jadwal lah. Misalnya kita pagi ini kita kuliah, misalnya siang ada waktu buat istirahat dulu, sore misalnya ada kelas lagi kita lanjut akademik lagi. Misalnya maghrib sudah tidak ada kelas, ya kita istirahat sebentar. Lalu misalnya kita gabut atau pengen melihat suasana luar, kita bisa ngopi, bisa ngumpul sama teman-teman. Kalau untuk kesehatannya juga dijaga ya. Apalagi kita anak rantau juga jarang tidur cepat ya. Iya, Biasanya betul. tidur jam 2 malam, jam 3 malam. Ya itu juga pengaruh sih buat kesehatan kita. Bener. Ya itu juga apa namanya? Harus tepatnya dengan tugas kita yang juga kita belum selesai, misalnya tenggatnya besok kita belum ngerjain, kita push itu sampai malam itu, jadinya kesehatan kita juga Terganggu. terganggu. Gitu. Ada tambahan? Saya sendiri ketika ada apa tadi tekanan ya, tekanan akademik. tekanan itu saya menyelesaikannya buru-buru, terus kemudian menyingkirkannya itu langsung saya itu mendiamkan diri gitu loh Kak. Saya nggak mau pegang itu tugas, nggak mau pegang HP, benar-benar menyendiri buat untuk tidur beberapa jam gitu. Terus habis itu untuk setelah saya merasa pulih gitu, saya baru main bersama teman-teman kayak ya hang up Oh, iya. benar-benar kayak kelupain sih gitu. Asalkan tugas itu tetap selesai. Selesai. Gitu. Jadi saya menyelesaikan dulu, baru nanti itu lah healing. Obat kesehatan. Kalau kesehatan itu saya healing, jadi habis mendiamkan diri beberapa jam, terus saya main sama teman-teman tanpa memikirkan tugas saya gitu. Soalnya sudah selesai. Jadi perlu refreshing dulu gitu Iya, ya. betul. betul. Karena setiap hari tugas terus. Benar. Oke, boleh dilanjutkan pertanyaan terakhir. baik, pertanyaan yang terakhir. Pesan atau motivasi apa yang ingin kalian sampaikan untuk sesama mahasiswa yang sedang berjuang? Dulu nih. Kalau dari aku ya, kita ini sudah memilih pilihan kita. Yang kita mulai harus kita selesaikan. Jangan kita mulai, jangan kita tinggalkan. Itu kewajiban kita dari awal itu. Dan motivasi dari saya, tetap semangat, raih impianmu, raih gelarmu, raih yang mau kamu tuju. Itu dari saya. Ada tambahan? Kalau pesan dari saya, kita itu di sini tidak sendiri, apalagi buat anak rantau ya. Kita tidak sendiri, kita masih punya keluarga, ada teman, dosen, semuanya itu kayak masih saling terbuka. Jangan pernah merasa sendiri, terus selalu ingat sama Tuhan gitu ya. Dan itu sih bisa membatasi diri sendiri, dan bisa kita kan yang punya diri kita sendiri gitu. Betul. Kayak pasti ya kita paham diri kita sendiri harus seperti apa gitu. Kalau Selamat, Pak. dari saya, kita sebagai mahasiswa apalagi anak rantau ya, harus pintar-pintar jaga ini sih pergaulan.
pergaulan, apalagi kalau kita ini tepatnya di Kota Malang ya, Ya, yang terkenal itunya Ya. loh. Kita pintar-pintar aja jaga pergaulan. Terus jalanin aja sih perkuliahannya, jangan mudah putus asa, pokoknya hantam lurus lah sampai dapat lah gelarnya itu aja. Oke, baik. Terima kasih podcast kami dari 3 Dimensi dan para narasumber yang cantik dan ganteng ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.